Bayangkan sebuah tempat yang tak pernah terbayang oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam benak manusia. Itulah surga, tempat penuh kedamaian, keindahan yang abadi, dan kenikmatan tanpa batas. Di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan hidangan-hidangan istimewa yang tak pernah kita cicipi di dunia ini. Mulai dari daging burung yang hadir seketika saat diinginkan, buah-buahan yang rantingnya mendekat sendiri, minuman dari mata air jahe, susu yang tak pernah basi, hingga madu yang bening nan menyegarkan. Apa saja kenikmatan makanan dan minuman yang disiapkan untuk para penghuni surga? Temukan jawabannya dalam video kali ini. Bersama kami di Cahaya Kisah Islami, mari kita telusuri kelezatan yang dijanjikan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Surga merupakan pemberian paling mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang setia dalam keimanan dan taat terhadap segala perintahnya selama hidup di dunia. Tempat ini digambarkan sebagai kediaman abadi yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga penuh dengan kenikmatan yang tiada tara. Semua kelezatan dan kebahagiaan yang pernah dirasakan di dunia hanyalah bayangan kecil dari nikmat sejati yang menanti di surga. Dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan berbagai macam hidangan yang melebihi segala imajinasi manusia. Makanan dan minuman tersebut disajikan dengan kemuliaan yang tidak dapat ditemukan di dunia. Berikut adalah beberapa contoh kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para penghuni surga, khususnya dalam bentuk makanan dan minuman. 1. Hidangan pembuka, hati ikan dan daging sapi. Dalam literatur Islam, termasuk kitab Surga karya Mahir Ahmad Asyufi, diceritakan sebuah riwayat menarik mengenai makanan yang pertama kali akan disantap oleh ahli surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa seorang pria dari kalangan Yahudi pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bentuk penghormatan pertama yang diberikan oleh Allah kepada penghuni surga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa mereka akan diberi hidangan hati ikan sebagai sajian awal. Ketika ditanya mengenai menu makan siangnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah akan menyembelih seekor sapi dari surga yang dagingnya akan disajikan kepada para penghuninya dari ujung hingga ujung. Saat ditanya lagi mengenai minuman mereka, Rasulullah menjelaskan bahwa mereka akan meminum dari sebuah mata air yang bernama Salsabila. Orang Yahudi tersebut pun membenarkan penjelasan tersebut, sebagaimana tercatat dalam riwayat Muslim. 2. Daging burung yang lezat dan sesuai keinginan. Para penghuni surga juga dapat menikmati daging burung yang diolah sesuai keinginan mereka. Dalam Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 20-21 disebutkan bahwa Allah akan menyediakan buah-buahan yang mereka pilih dan daging burung yang mereka sukai. Jenis burung yang tersedia sangat beragam dan tidak diketahui oleh manusia di dunia ini, baik dari segi bentuk, warna, maupun rasanya. Hanya Allah yang mengetahui seperti apa burung-burung itu. Kelezatan daging burung ini akan disajikan di atas piring emas yang diantarkan oleh anak-anak surga yang bersinar penuh keceriaan. Daging tersebut akan hadir dalam bentuk yang menggoda selera dan indah dipandang. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa daging burung itu muncul sesuai keinginan hati para penghuni surga. Ketika mereka menginginkan daging tersebut, maka burung yang dimaksud akan datang secara ajaib dan langsung siap disantap, baik dalam bentuk rebusan maupun bakaran. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim, kamu akan melihat burung di surga, lalu ia akan datang kepadamu dalam kondisi matang. 3. Pohon buah-buahan yang bisa dipetik kapan saja. Kenikmatan lainnya adalah kemudahan dalam mengakses buah-buahan dari pohon-pohon surga. Dalam buku Siapa Bilang Orang Berdosa Gak Bisa Masuk Surga karya Haidar Musyafa, digambarkan bahwa para ahli surga dapat menikmati buah sambil bersantai dalam posisi apapun, berdiri, duduk, atau bahkan berbaring di atas dipan-dipan berhiaskan permata. Mereka tidak perlu bersusah payah mengambil buah tersebut, karena ranting pohon akan secara otomatis mendekat kepada mereka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan hal ini dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 14, bahwa naungan pepohonan akan berada dekat di atas mereka dan buahnya sangat mudah untuk dipetik. Kondisi ini menggambarkan betapa segala sesuatu di surga hadir untuk memberikan kemudahan dan kesenangan yang tiada henti. Mereka tidak membutuhkan alat bantu apapun untuk memetik buah, karena segala hal diatur agar menyenangkan hati para penghuninya. 4. Minuman dari jahe yang dituang dari salsabila. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyiapkan minuman spesial bagi penghuni surga. Salah satunya adalah minuman jahe yang berasal dari mata air surga bernama salsabila. Dalam surah Al-Insan ayat 17-18 disebutkan bahwa para penghuni surga akan diberi minum dari gelas yang isinya adalah minuman bercampur jahe, diambil langsung dari sumber mata air salsabila. Menurut penjelasan dari Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dalam buku yang sama, minuman ini disebut sebagai arak surga, namun tentu saja berbeda dari khamar duniawi. Di dunia, arak diharamkan karena memabukkan dan berdampak negatif. Namun di surga, khamar menjadi minuman yang halal dan menyenangkan, tanpa efek negatif seperti mabuk atau kehilangan akal. Air dari mata air salsabila akan mengalir melalui berbagai kebun di surga dan kembali lagi ke hulu, memberikan suplai minuman yang segar dan tidak pernah habis. 5. Khamar yang halal dan menyegarkan. Di dunia, khamar atau minuman memabukkan dilarang keras karena dapat merusak akal dan tubuh. Namun, di surga, minuman semacam itu diubah menjadi versi yang halal dan menyenangkan. Dalam buku Mimbar Agama Islam karya Rais Mahfud, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi minuman berupa khamar kepada para penghuni surga. Dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 45-47, dijelaskan bahwa para penghuni surga akan disuguhi gelas-gelas berisi khamar murni dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih dan rasanya sangat nikmat bagi siapa saja yang meminumnya. Yang menarik, khamar surga ini tidak mengandung zat yang merusak atau menyebabkan mabuk seperti khamar dunia. Mereka yang meminumnya akan tetap sadar dan merasakan kenikmatan tanpa dampak negatif. Surga merupakan tempat tinggal kekal yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan abadi, disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang bertakwa. Selain pemandangan yang menakjubkan dan suasana yang penuh kedamaian, di sana juga tersedia beragam jenis makanan dan minuman yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia selama hidup di dunia. Salah satu kenikmatan luar biasa itu adalah keberadaan sungai-sungai indah yang memancarkan berbagai minuman lezat, seperti air, susu, madu, dan arak surga. Dalam kitab, Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga, karya Ahmad Zaki El-Shafa, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 4 jenis sungai khusus bagi para penghuni surga. Masing-masing sungai memiliki kandungan dan rasa yang unik, memberikan kesegaran dan kelezatan tanpa tandingan. Di antara keempat sungai itu, 2 yang paling sering disebut dan dipuji dalam berbagai riwayat adalah sungai dari air susu dan madu murni. 6. Air susu dan madu. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda tentang perjalanannya dalam peristiwa Isra, Mi'raj, yakni saat beliau diangkat ke langit dan diperlihatkan sebagian dari keindahan surga. Dalam pengalaman spiritual yang luar biasa itu, beliau menyaksikan secara langsung adanya 4 aliran sungai yang mengalir tenang di taman-taman surga. Menurut penuturan beliau, sungai pertama mengalirkan air jernih yang tidak berubah warna maupun aromanya. Sungai kedua mengalirkan susu segar yang rasanya tidak pernah berubah atau basi. Sungai ketiga adalah arak surga, khamar, yang nikmat namun tidak memabukkan. Dan sungai keempat adalah madu yang bening dan disaring, sangat lezat dan menyegarkan. Keterangan ini menunjukkan betapa agungnya balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bahkan, sungai-sungai ini bukan hanya sekadar tempat aliran air biasa, melainkan sumber kenikmatan yang tiada habisnya bagi penghuni surga. Perihal keberadaan sungai-sungai tersebut tidak hanya disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surah Muhammad ayat 15,
Allah memberikan gambaran mengenai surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah seperti taman, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi para peminumnya, dan sungai dari madu yang disaring. Ayat ini dengan jelas menyebutkan 4 jenis sungai tersebut. Masing-masing alirannya bukan sembarang cairan, melainkan minuman pilihan yang telah disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di surga telah disiapkan untuk memberikan kepuasan tertinggi bagi penghuninya. Berbeda dengan susu di dunia yang bisa basi atau berubah rasa jika terlalu lama dibiarkan, susu di surga berasal dari aliran sungai yang tak akan pernah berubah rasa, aroma, maupun kualitasnya. Susu tersebut senantiasa segar, nikmat, dan bisa dinikmati kapan saja tanpa batas. Susu yang mengalir di surga adalah simbol dari kesucian dan kenikmatan yang tak terbandingkan. Dalam tafsir para ulama, susu surga bukanlah susu hewan seperti yang kita kenal di dunia, tetapi cairan putih lezat yang Allah ciptakan dengan keistimewaan khusus. Tidak ada bahan tambahan, tidak basi, dan tidak menyebabkan penyakit. Semuanya adalah bentuk nikmat yang sempurna. Para penghuni surga dapat meminum susu itu langsung dari alirannya, atau mengambilnya dalam gelas-gelas indah yang disediakan khusus untuk mereka. Rasa susu tersebut akan sesuai dengan selera masing-masing orang, dan tidak akan membuat bosan. Madu yang dikenal sebagai obat dan makanan bergizi di dunia juga menjadi salah satu minuman utama di surga. Namun, madu di surga jauh lebih istimewa. Ia mengalir dari sungai, bukan dikumpulkan dari lebah. Madu itu bening seperti kristal, rasanya manis sempurna, dan tak sedikit pun mengandung kotoran atau zat berbahaya. Al-Quran menggambarkan madu ini sebagai madu yang disaring, artinya benar-benar murni tanpa campuran apapun. Madu ini bukan hanya menyegarkan, tetapi juga menyenangkan hati dan menyembuhkan jiwa. Setiap tegukan membawa kedamaian dan kenikmatan yang tak bisa diukur dengan logika duniawi. Dalam kehidupan dunia, madu sudah dikenal sebagai cairan penyembuh, syarat manfaat bagi kesehatan. Maka, bayangkan bagaimana kualitas madu yang ada di surga, yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu jauh lebih sempurna dalam rasa, bentuk, dan manfaat. Kenikmatan tiada henti. Sungai-sungai yang disebutkan di atas bukan hanya sebagai sumber minuman, tetapi juga sebagai simbol betapa agung dan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman. Di surga, tidak akan ada lagi rasa haus, lapar, letih, atau penyakit. Setiap keinginan dan selera akan dipenuhi tanpa harus bersusah payah mencarinya. Para penghuni surga tidak perlu menunggu, memasak, atau mencari air minum. Cukup dengan menginginkan, maka minuman-minuman tersebut akan hadir di hadapan mereka dalam wadah-wadah indah, dibawa oleh para pelayan surga yang tampan dan cantik. Susu dan madu bukan hanya memberikan kelezatan, tetapi juga menggambarkan ketenangan, kebersihan, dan kesempurnaan kenikmatan. Mereka bisa menikmatinya sambil duduk santai di dipan-dipan permata, di taman yang hijau, di bawah naungan pohon surga yang rindang, ditemani orang-orang tercinta yang juga masuk ke dalam surga. Setelah memahami gambaran luar biasa tentang surga, khususnya sungai-sungai dari susu dan madu, tentu kita menyadari betapa mulianya balasan yang Allah siapkan. Nikmat seperti ini bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang bersungguh-sungguh menjaga keimanan dan ketaatan selama hidup di dunia. Maka, sudah sepatutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar digolongkan ke dalam ahli surga. Karena sungguh, tiada kenikmatan dunia yang bisa menyamai kelezatan seteguk madu surga, atau sejernih susu dari sungainya yang agung. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan petunjuknya, sehingga bisa menikmati segala sajian yang telah dijanjikan, termasuk minuman dari sungai susu dan madu yang mengalir abadi di surganya. Begitu sempurna hidangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan di surga. Tak hanya lezat,
tapi juga penuh kemuliaan dan keajaiban. Sebuah balasan indah bagi mereka yang sabar di dunia, yang menjaga iman, memperbanyak amal, dan istiqomah di jalan kebaikan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang diberi izin untuk mencicipi hidangan-hidangan surga itu, bersama orang-orang tercinta, di bawah naungan ridhanya. Jangan lupa, sahabat Cahaya Kisah Islami, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah yang menguatkan hati dan iman kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.